Assalamualaikum warahmatullahi. Waalaikumsalam. Saya Marco dari Denny Kreator. Kali ini dalam acara berbagi cerita horor Denny Kreator, saya akan mewawancarai Japri yang bukan kebetulan malah, dia pernah punya pengalaman berjumpa dengan makhluk astral. Saya mewawancarai langsung narasumber Japri, Kevin Japriansah, tentang pengalamannya berjumpa dengan sesuatu yang buat kita nggak biasa. Oke lah, saya mulai dari pertanyaan pertama. Japri, Anda dengar ente pernah ketemu ini ya, semacam apa sih, aku merinding tuh, jin ya? Ya, memang di luar makhluk manusia ya itu bangsa jin setan mungkin ya, kata juga sih. Iya. Tapi memang nggak bertemu langsung bang. Jadi ceritanya biar gue ceritain dari awal ya bang. Tapi enggak, itu kan pertanyaan gue yang pertama tuh. Yang kedua nggak langsung sih. Iya. Nggak langsung gue. Pertanyaan yang kedua nih, lu belum pernah ngeliat jin mata satu? Oh ya udah, nanti dah itu. Jin mata satu legend tuh bang. Iya legend. Kalau di warung mangga itu ternyata orang liberak diintip. Udahlah Pre. Jawab pertanyaan gue yang pertama tadi itu. Oke. Lu ceritain secara kronologi aja ya. Ya karena kalau diceritain emang panjang bang, nggak panjang sih, bisa lumayan lah. Lu ini aja ringkas dah. Ringkas aja ya. Jadi ini pengalaman yang benar-benar real. Ini gua simpen bertahun-tahun karena memang gua nggak tahu, punya dalam hati sih, tapi punya janji bang, pengen nggak mau ngasih publik ini karena takut imbasnya. Tapi mudah-mudahan ngasih tahu di Denny Kreator ini karena positif bang, maksudnya positif tuh ada feedback buat keluarga saya. Maksudnya bisa menghasilkan gitu kan. Mudah-mudahan bisa. Jadi ini juga pengalaman yang buat keimanan, kan gue Islam, agama gue Islam, keimanan. Alhamdulillah lu Islam. Keimanan dan ketakwaan gue juga makin naik. Amin. Alhamdulillah. Karena sebelumnya memang gua, background gua, keluarga gua agama Islam, semua Islam. Karuan lo bapaknya teman haji. Islam, dan Islamnya keluarga saya itu kalau untuk ke mistis itu agak kurang, maksudnya karena memang mereka semua yang di keluarga nggak terlalu banyak dipertontonkan sama mistis. Jadi ada kejadian sekitar 2010-an, 2010 gua. Tahun 2010. 2010 gua masih kuliah kalau nggak salah. Buset. Itu ada gua tinggal sama bokap, nyokap, sama 4 saudara. Yang satu pindah ke cewek, anak pertama cewek udah pindah di rumah baru. Jadi gua bertiga. Iya. Yang kedua juga sama pindah. Pindah bang. Iya. Jadi gue tinggal di rumah bokap, nyokap, kakak, gua sama kakak. Abang gua. Dulu itu peninggalan abang gua yang kedua. Jadi dia tinggal di atas kamar, memang tingkat gitu kan. Jadi di rumah gua itu ada dibuat sama bokap itu satu rumah, satu kamar doang di atas. Khusus memang itu buat tidur. Tapi memang enak banget di situ. Kamar anak muda lah. Anak muda lah ya. Jadi awalnya abang udah nikah pindah, gue yang nerusin bang. Oh iya, diwarisin lah ibarat kata mah ya. Gue mau ceritain mulai dari gue aktivitas di kamar itu bang. Jadi di aktivitas gue di kamar itu, gue dari yang nggak ngeh, maksudnya nggak peka sampai peka, itu aktivitas gue setiap bangun tidur, gue selalu ngedapetin ini bang. Apa tuh? Helai. Bukan. Apa? Jadi kayak helai rambut gitu. Serius lo? Dan ini itu yang gue takut ya Pri. Dan itu ini bang, memang setiap pagi gue temuin, setiap bangun tidur gue selalu ngumpulin itu rambut di. Jadi gue sering minum air putih, gue di aqua gelas itu ya, gue buka airnya, gue buang, gue taruhin situ. Lu koleksi itu? Gue kumpulin. Buset. Gue kumpulin. Ya namanya nggak gue kumpulin. Tapi tanpa curiga tuh lu? Tanpa curiga. Gue kumpulin, penuh buang. Kumpul lagi. Penuh buang.
Dan itu setiap pagi. Itu rambutnya kayak rambut manusia bukan? Sampai gue peka, gue mau coba nih. Ini rambut siapa sih? Gitu Iya, kan. Di rumah itu kadang ada kakak gue yang pertama sama ibu gue kan. Oh mak gua. iya, kalau yang pertama kan cewek ya? Cewek. Jadi, Gue cobain. iya. Gue penasaran banget Oh, kan, iya, karena emang iya. tiap pagi gue aktivitas gue ngumpulin tuh rambut. Iya, lu udah kayak detektif tuh lah ya. Ya gue periksain sama gue satu-satu. Dan itu gue nggak dapetin dari emak gue sama kakak gue, panjang bang. Buset, ternyata berbeda. Mm-mm. Rambut itu jenisnya beda. Panjang banget. Serius, Supri? Nggak berbeda, jadi Iya, iya berbeda sama iya, mereka berbeda berdua, sama mereka lebih berdua. panjang. Jadi Lebih rambut itu panjang ada kira-kira berapa sentimeter tuh? Sekitar 1 meter lah bang. Buset, itu rambut 1 meter. Heeh, rambut 1 meter. Rutinitas gue begitu aja tuh. Sampai akhirnya gue ukurin ke kakak gue sama emak Nyokap. gue. Nyokap gue nggak sesuai sama rambut mereka. Iya. Yaudah akhirnya gue mulai agak curiga. Sampai akhirnya bang, Ah. gue punya keponakan dari kakak gue. Kakak gue yang cewek. Iya, iya. Itu umur sekitar waktu itu 5-6 tahunan. 6 tahunan. Belum sekolah. Belum sekolah, 4 tahunan. 4 tahun. Dulu zamannya handphone Nokia 7610 ya, yang ketupat itu bang. Lepugu kita megang Asia doang. Iya, terus. Ya jadi sampai akhirnya dulu tuh handphone abang gua kayak Nokia 7610 itu udah bisa moto sama video. Tapi video masih 3GP formatnya. 3GP maksudnya? Ya, abang gua tuh seperti biasa. Jadi abang gua sontak, dia kebiasaannya emang di WC sambil main handphone. Dia manggil gua, Apip, sini Pip, katanya gitu. Nggak tahu gua kan ada apa, Apip. Dia masih tetap mungkin nggak mau keluar di dalam kamar mandi. Jadi handphonenya dikasih di ventilasi gitu. Oh, ventilasi. Lu lihat videonya, kata dia. Lu lihat videonya. Tapi dia sampai waktu itu kondisi boker. Boker, jadi gua ambil handphone dia di kamar mandi. Gue lihat bang. Oh, video yang dia tunjukin itu. Gue lihat dan gue makin percaya sama apa yang goib. Itu bener rekaman dari hasil ponakan gue 4 tahun. Itu ngambil sosok kuntilanak lah ya bisa Masya dibilang. Allah, Kuntilanak kalau astagfirullahaladzim. Indonesia kan satu kuntilanak. Iya. Benar-benar di tangga gue bang. Di tangga yang mau ke kamar lu itu. Kamar gua, Buset. kamar gua. Jadi ada beberapa tangga, dia sekitar 2 tangga dari bawah, Oh. 2 tangga atau 3 tangga, sosok kuntilanak. Itu jelas banget, Pri. Insya Allah kalau emang Denny mau kasih ke penonton, setelah cerita mungkin dikasih videonya, gue masih nyimpen dan mudah-mudahan ini positif, nggak berakibat ke gue juga karena sosok putih dan itu memang benar ada 7610 tanpa editan. 7610 tanpa editan. Iya, apa Nokia 7610. Jadi yang gue lihat-lihat di TV itu biasanya on the spot ya, Oh, iya. pada tempel-tempel. Oh. Tapi emang gue langsung ngeliat langsung video Iya, iya, rekaman iya. dari ini gue. Nah, terus setelah lu ngeliat itu, lu tahu itu makhluk astral itu. Sikap lu gimana terusnya? Nah, jadi Lu sikap takut? Iyalah, gue biar kuliah baru pertama kali itu ditunjukin sosoknya ternyata seperti itu. 2 minggu, seminggu gue tidur nggak di situ bang. Di 2 kamar. minggu lu? 2 minggu gue nggak tidur di kamar gue. Buset ya. Itu bener-bener berasa banget. Yang ternyata gue kumpulin rambutnya. Ternyata Allahu alam. rambut si ya udah nggak usah Iya. disebutin lah. Hampir 2 minggu. Ya udah jadi bokap jadi percaya namanya hal goib. Percaya tapi memang ditunjukin Iya, gitu ya. iya, Percaya. benar, Karena kita benar. sebagai orang Islam kan Kudu percaya yang goib, Pri. percaya yang goib. Gue juga makin percaya ternyata memang adanya. Memang sosok kuntilanak digambarkan film-film. Memang udah ada narasumber yang udah ngelihat langsung kali ya. Berarti Ternyata memang benar bang. nggak jauh beda gitu. Iya, rambut panjang, Buset ya. Kayak anak metal gitu ya. rambut panjang sama putih, Oh. dasar putih. Dasar putih. Ya udah akhirnya larut 2 minggu, berapa minggu. Udah pudar tuh, udah agak pudar. Udah ada pudar, tapi masih kebayang di ini, gua masih kebayang. Kadang suka ngalihin kalau udah mau tidur di atas, suka ngalihin sampai tidur gitu. Sampai akhirnya nyokap sakit.
ibu sakit. Ibu sakit, mungkin katanya ada hawa-hawa negatif di dia. Makanya kita nggak berobat ke dokter, tapi dibawain. Ada orang Bogor kita panggil supranatural ya gitu ya, paranormal gitu. Ada ya. ustadz, kita panggil ustadz, ya bang. Iya. Ustadz, dan memang ngobatin beberapa warga kampung kita, orang Manggar. Dia itu ngobatin nyokap biasa aja, biasa aja. Sampai akhirnya gue berani ngomong, gue pengen tahu banget karena gue penasaran bang. Pak Ustadz, saya dapetin video ini di atas Pak Ustadz. Berani ngomong tuh bang, mau tahu. Dia sontak ini, dia ngelihat, dia gini-gini aja. Dia bilang gini, Apip mau ngelihat nggak katanya, Apip mau ngobrol nggak katanya. Iya. Apip mau ngobrol nggak? Oh, nama lu Apip, nama asli lu ya? Apip mau ngobrol nggak katanya gitu. Karena kan di situ banyak keluarga, Wah, bener. Jadi dia siapin kopi hitam, pantak, kopi manis, sama telur kalau nggak salah ya. Telur ayam. Juga, ya. Jadi dia mulai ritual tuh bang. Saya kira juga mungkin ngedatengin langsung tuh si makhluk itu. Ternyata perantara dia ritual, dia masuk ke dalam tubuh dia. Iya. Setelah masuk ke dalam tubuh dia, Ustadz Maman itu nggak kenal sama gue bang. Iya. Dia tuh baru kenal hari itu. Dia coba peragain tidur gue yang benar-benar mirip sama gue. Bokap, nyokap, kakak, abang itu langsung bilang, hah, ini tidurnya si Apip. Oh. Dia sampai tidurnya gue itu detail banget dia bang, diperagain sama Ustadz itu yang mungkin kemasukan jin yang di atas kamar gue. Sampai yang gue tuh tidur aneh, jadi sila-sila gini nih bang. Iya. Gitu. Itu katanya kebiasaan benar gue kalau tidur. Bokap, nyokap, dan kakak-kakak sontak memang mengiyakan. Itu gue gitu. Serem juga cerita lu, Pri. Terus, Pri? Ya udah, akhirnya dia nanya, Apip, dia itu suka sama Apip. Buset, Suka itu si makhluk itu suka sama lu? Suka sama gue. Emang lu ganteng sih, Pri, kalau gue pikir-pikir. Kata dia suka sama gue gitu. Dia itu jelek awalnya, dia jelek. Oh, si makhluk itu tadinya jelek. Tapi dia kenal lu molek, dia bermolek gitu. Oh, bersolek. Bersolek. Bahasa Inggrisnya bersolek. Bersolek katanya. Kata dia sekarang gue saking keanyutnya ke bawah serem, dibecandain sama dia kayak sekarang tuh kayak Luna Maya gitu. Buset deh, Pre, minum lu. Tapi ya gue nggak ke bawah, gue nggak ke bawah karena gue takut banget. Iya, jangan, soalnya itu beda alam kan, Pri. Dia itu nggak mau kamar Apip berantakan, dia nggak suka. Dia nggak suka, dia tuh kalau ada sesuatu yang kelihatan berantakan, dia nggak suka. Guling-guling miring sedikit kata dirapihin. Buset, berarti kamar lu resik banget tuh, Pri. Ya. Kotor banget. Tapi nggak kelihatan berantakan gitu, nggak kelihatan. Sampai akhirnya gimana, Apip mau jadi pegangan atau mau gimana? Ini udah Pak Ustadz ini kok sahadatin katanya. Udah Pak Ustadz sahadatin, udah Islam, dan mau dibawa nggak sama Apip? Ya gue nggak tahu, gue nggak ngerti, gue nggak ngerti. Pak Ustadz, saya takut banget ini Pak Ustadz. Tolong dipindah gitu, pindah. Sekarang di masjid dekat rumah, katanya dipindah di situ dekat rumah. Ya udah, itu pengalaman bener-bener. Enggak, baru tuh setelah itu gue larut berapa bulan. Iya. Berapa bulan bang? Itu deh, kejadian itu berapa bulan. Gue coba setel lagi videonya. Gue klik tuh video, gue zoom bang. Gue saking udah penasaran, terus udah pudar takutnya. Gue zoom, itu memang sosok muka orang, memang bener orang gitu. Iya. Dan cewek memang cantik. Di zoom raut muka gitu, ada raut muka. Videonya masih ada, Pri? Masih ada, ntar
Kalau Denny mau nayangin nggak apa-apa, kalau nggak juga nggak apa-apa. Sampai akhirnya kakak cerita, semua cerita mengenai kejanggalan di atas kamar gua. Jadi tuh kalau gua belum pulang kadang suka gaduh bang di atas bang. Oh. Abang gua ceritain sampai akhirnya dia teriak-teriak tuh, Pep jangan berisik gitu. Padahal lu nggak ada tuh ya? Padahal gua nggak ada. Buset. Tahu-tahu abang gua bilang, tahu-tahu gua pulang. Abang gua bilang gitu. Tahu-tahu si Apip pulang, assalamualaikum. Gua pulang, ternyata bukan si Apip di atas. Cerita tuh dia mengenai kejanggalan di atas. Kejanggalan di kamar lu itu ya? Iya. Ya, jadi mudah-mudahan pengalaman gua bisa membuat kita saling menghormati kali ya bang. Betul, ya. betul. Gua rasa Saling kayak gitu, Pri. menghormati antara eksistensinya mereka dengan Benar. kita saling menghormati dengan cara ya udah kita harus keberadaannya. percaya sama yang goib. Betul. Karena kan Islam juga mengajarkan Iya, seperti itu bagian kan, dari Bang. keimanan kan. Betul. Itu aja sih bang. Mudah-mudahan buat bulu kuduk. Waduh, ini penonton asli nih gue tegang nih, Pri. Dan kalau insya Allah ditayangin videonya itu real, sumpah itu benar dari Nokia 7610 emang Iya. renyak-renyak kok, renyak-renyak. Apa formatnya 3GP? Iya, GP. Iya, lumayan zaman itu. Udah itu aja kali bang. Waduh, keren lu. Begitulah pemirsa, apa yang barusan dibagi, yaitu sebuah pengalaman nama Kevin Japriansah yang alias nama aslinya itu Apip Pradana. Itu ternyata memang dia pernah mengalami, dan itu memang hanya orang-orang tertentu barangkali yang punya pengalaman-pengalaman kayak gitu. Barangkali memang Japri ini orang spesial kayaknya mah. Jadi nggak tahu juga. Soalnya hanya 1001 lah, ibaratnya jarang orang kayak gitu apa dia mengalami hal-hal seperti itu. Ini pengalaman Japri adalah pengalaman paling, kalau aneh ngebayangin aneh agak keder. Oh, kalau aneh mau udah ngabrit kali. Oke lah pemirsa, nanti di lain waktu kita sambung lagi acara Denny Kreator berbagi cerita horor ya. Entah narasumber yang lain ya bang. Dengan narasumber yang lain, Pak Denny kayaknya. Iya, mungkin punya cerita. Pak Denny Atmaja, sutradara kita. Oke, para Denny Kreator yang saya muliakan, usikum binafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.